Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di acara Big Sur Show. Kali ini pada episode 3 bersama saya Hyana Arif dan ditemani rekan saya Hamid Afifur Rahman. Nah, kali ini kita bakalan bincang-bincang seru bersama bintang tamu kita nih. Nah, di sini sudah ada bintang tamunya. Lebih baik Kita perkenalkan saja dulu. ya. Oke, boleh. Halo Kak, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat, Lina, Hamid. Boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu. Mungkin penontonnya nggak tahu gitu, belum tahu gitu. Sip. Oke, aku perkenalkan diri. Nama Rahmatika, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan sekarang udah semester 6 dari tingkat akhir ya guys. Oh, udah tingkat akhir. Statusnya Kak apa Kak? Oh, statusnya alhamdulillah masih single, fisabilillah. Masya Allah. Oke. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang multitasking ya Kak. Nah. Oke, boleh. Multitasking. Ya. Nah, biasanya kan multitasking itu biasanya diartikan dengan bisa mengerjakan pekerjaan Dalam satu waktu. Gitu. Nah, menurut Kakak Tika sendiri gimana sih multitasking itu gitu? Ya, menurut aku pribadi multitasking itu emang kayak suatu kemampuan kita melakukan suatu pekerjaan atau lebih dalam satu waktu gitu. Mungkin kita lagi bekerja dan kita juga nyempetin bikin tugas kuliah, itu merupakan suatu multitasking gitu kan. Dan itu emang susah sih untuk dilakuin sama semua mahasiswa karena emang membagi waktu untuk multitasking itu susah gitu, membagi fokusnya. Itu sih menurut aku kalau multitasking. Oh, berarti multitasking itu kita harus bisa membagi waktu gitu ya Kak? Bagi waktu dan fokus kita. Multitasking itu kan artinya kayak dalam satu waktu itu kita ngerjain beberapa hal gitu. Nah sekarang nih Kak, apa sih dampak multitasking pada mahasiswa itu tersendiri Kak? Kalau dampak multitasking tentunya pasti ada. Kalau di mahasiswa itu dampak positifnya dan sekaligus juga ada dampak negatifnya pasti kan. Kalau positif yang aku rasain pribadi ya, dengan multitasking itu kita jadi lebih produktif, jadi lebih fleksibel lah dalam mengatur waktu kita, mengatur diri kita juga gitu. Dan kita lebih gimana ya, maksudnya nggak monoton lah kerjaannya. Jadi tahu gitu, jelas kerjaannya ada nih gitu kan, jadi nggak nganggur aja gitu. Itu positifnya. Jadi sebagai mahasiswa kan kita emang harus pandai-pandai gitu kan, pandai-pandai bagi waktu dan harus produktif lah, nggak boleh vakum aja, nggak boleh kayak no lab aja gitu kan. Terus mungkin jadi lebih fleksibel dalam mengatur waktu, mengerjakan berbagai tugas itu bisa sekaligus gitu kan. Itu positifnya multitasking. Dan kalau dampak negatifnya yang aku rasain itu mungkin gimana ya, kalau ngerjain suatu hal dalam satu waktu, beberapa hal dalam satu waktu, itu pasti kita jadinya kurang fokus nggak sih? Jadinya kayak nggak maksimal gitu ngelakuin banyak hal di satu waktu. Iya. Jadi adalah beberapa pekerjaan yang kita tuh nggak maksimal lah di situ. Mungkin itu sih kalau dampaknya. Nah, sebagai Kakak kan udah semester 6 gitu. Sebagai mahasiswa kan multitasking ini apa ya? Kayak agak sulit gitu agak kan. sulit gitu kan. Iya. Apa sih tantangan yang Kak rasain gitu selama semester 6 ini? Kalau di semester 6 ini juga lebih kerasa sih tantangannya kalau kita dalam multitasking. Kebetulan ya sedikit bagi cerita ke kalian, kan Akak di kuliah itu juga kebetulan sambil kerja di asisten labor gitu. Terus juga ada beberapa organisasi yang Akak diamanahkan ada tugas di situ gitu kan. Sebagai mahasiswa juga, sebagai aslab juga. Jadi di situ tantangannya gimana cara kita bagi waktu, gimana cara kita buat nggak ninggalin tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tapi kita juga nggak abai nih sama tugas kita sebagai aslab atau yang lain gitu kan. Terus tantangannya mungkin lagi kayak apa ya, ngehandle stres kita sih, kewalahan atau susah dalam apa sih, maksudnya kayak berpikir gitu loh. Oh, dalam jadi nggak
tantangannya mungkin ngelawan stresnya sih. Iya, iya. Berarti intinya multitasking ini kayak bisa melatih kita untuk membagi waktu lebih profesional gitu ya Kak. Betul, ya. Nah, Gitu sih. cara multitasking, bagaimana pengalaman Kakak nih dalam mengelola multitasking, kan nggak mudah gitu kan? Ya. Sama perkuliahan ini Kak. Oke, mungkin jujur sebenarnya masih PR banget sih kalau dalam mengelola ya. Belum semaksimal itu juga dalam Iya. mengelola multitasking. Tapi yang selama ini aku coba lakuin itu bikin schedule. Bikin schedule dan time manajemen kan emang penting banget gak sih? Jadi kayak udah bikin tuh schedule hari ini tuh apa aja sih kegiatan yang harus dilakuin dan apa yang prioritas kita gitu. Jadi emang harus diatur lah gitu kan jadwal-jadwalnya, dibikin catatannya. Ini di jam segini tuh emang ada kegiatan yang lebih penting nih daripada yang ini, bisa lah di skip yang ini sebentar gitu kan. Jadi nggak ditinggalin juga pekerjaan kita tuh gitu. Jadinya bikin schedule, terus apa lagi ya, bikin alarm tentu, terus mungkin itu aja sih kalau untuk Itu yang aja lebih ya, Kak. pentingnya gitu. Iya, iya. Nah terakhir nih Kak, apa aja sih tips-tips untuk penonton semua nih tentang cara mengelola multitasking Kak? Tips-tipsnya Nah, tips-tipsnya Kak. ya yang seperti Kakak bilang tadi, itu time management kalian itu emang penting banget. Jadi lebih diatur lagi lah dirinya gitu kan, jangan abai sama tugas-tugasnya, diatur jadwalnya, kuliahnya kapan itu udah diatur gitu kan, terus kerjanya kapan itu juga diatur, terus sama apa ya, kalau teman-teman semua tuh harus bisa nge-handle emosi juga. Jadi kalau kita dalam multitasking itu pasti kita ada kan di titik jenuhnya. Iya. Pasti kita dalam melakukan banyak pekerjaan nih dalam satu waktu, kita pasti ada jenuhnya, terus tiba-tiba aja stres, mumet gitu kan. Ini kenapa sih pekerjaannya nggak kelar-kelar, itu Tiba-tiba bosan iya, tiba-tiba gitu. bosan juga gitu kan. Dan di situ kita emang ditantang juga ngatur emosional kita di situ gitu. Jadi tipsnya lebih dikendalikan lagi lah emosinya gitu kan. Terus apa lagi ya tips? Kalau sebagai orang multitasking itu kita harus pandai-pandai, harus cerdas, harus tahu mana yang prioritas, mana yang bisa lah nanti ditunda dulu gitu. Jadi bisa ngatur prioritas kita yang mana. Terus apa lagi? Untuk tips mungkin itu sih 3 itu yang paling penting, time management. Pertanyaan terakhir nih Kak, Kakak kan udah semester 6 gitu kan, Iya. pasti mau mempersiapkan untuk magang gitu. Iya, Boleh betul. diceritain dikit nggak Kak, bagaimana persiapan untuk magangnya gitu? Persiapan untuk magang, oke. Ntar lagi magang kan, dan di bulan Agustus itu akak magang. Persiapannya mungkin apa ya, cari-cari itu sih informasi dulu kan sebelum waktu itu nemu tempat magang. Kita cari-cari info di mana sih magang yang tepat gitu kan, di mana yang sesuai lah sama kemampuan kita di situ gitu kan. Nanti di tempat magang itu kita jadinya nggak canggung, nggak kaku gitu kan, apa aja tugas yang bakalan kita lakuin di sana. Persiapannya mungkin ya perbanyak cari informasi dan perbanyak cari relasi juga. Dan kemarin pas sebelum dapat nih tempat magang, Akak emang agak kewalahan sih gitu dalam ngatur multitasking Akak, karena di satu sisi Akak ada nih tugas sebagai resepsionis juga kan, sebagai aslap itu. Jadi susah gitu ngehandle waktu Akak mempersiapkan magang sama ngerjain tugas Akak di aslap gitu. Jadi pas selama magang itu Akak emang agak susah sih ngatur waktunya, cuman alhamdulillahnya kebantu sama relasi kita tadi gitu, sama teman-teman yang support system juga. Oh, jadi berarti persiapan magang tuh butuh kayak relasi, kita harus Iya. lebih tahu dulu sebelum magang gitu ya Kak. Betul banget, itu penting sih. Jadi kita nggak kewalahan sendiri gitu. Kita ada tempat ngadu, tempat cerita, tempat bertanya gitu. Jadi kita juga bisa siap-siap untuk magang gitu kan, ya, benar. gitu ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bisa nggak sih Kak rencana Kakak di magang di mana gitu? Oh, di spill nih ya. Boleh ya Kak? Boleh. Oke. Kalau aku alhamdulillah kemarin udah dapat
pengumumannya kalau lulus di Transvision di Bogor. Masya Oh. Allah. Itu berapa orang Kak? Itu kami ada 4 orang yang diterima di sana. Kemarin juga sempat diinterview dulu sebelum dinyatakan lulus. Gitu. Oh harus interview dulu ya Kak? Karena beda-beda, Lina. Ada tempat magang yang beneran udah dapat nih surat dari kampus, kan ada nanti surat pengantar dari kampus kan untuk kita magang di sana gitu kan. Terus tempat magang nih langsung aja tuh nerima gitu kan. Tapi ada juga yang melalui prosedur yang banyak gitu. Dan kebetulan Transvision ini kemarin juga termasuk yang banyak itu gitu, melewati banyak sekali prosedurnya. Situ sih struggle-nya. Nah kalau rencana Kakak nih kan siap magang, siap wisuda gitu, ada nggak rencana mau siap lanjutin wisuda. di situ gitu kerjanya? Tentu karena Transvision ini juga cukup perusahaan yang besar gitu kan, perusahaan yang lumayan terkenal Kita lah. tahu gitu lah kan. itu kan udah nasional gitu. Iya. Jadi kalau ada kesempatan dan mungkin bisalah nanti selama magang itu pendekatan juga sama orang-orang di sana dan siapa tahu direkrut gitu Iya, kan. amin. Amin gitu. Kita nggak tahu kan Kak job kita di mana. Iya, gitu. betul. Semoga rezekinya di tempat yang terbaik ya gitu dan di Amin. situ. Ya. Wah lumayan banyak ya. Pada episode kali ini kita mendapatkan ilmu dari narasumber yaitu Kak Tika, mulai dari pesan, kesan maupun motivasi gitu. Terima kasih ya Kak. Makasih, Kak. Tika. Sama-sama guys. Oke Kak, kita bakalan lanjut lagi setelah iklan setelah ini Kak. Oke. มันเป็นทักษะทางวิชาชีพที่ต้องมีความชำนาญสูง มันต้องฝึกทุกวันเพื่อความชำนาญฝีมือจะได้ไม่ตก จนเกิดเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า rubber reaction ยางที่ใช้ก็ต้องเป็นยางแท้เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.28 มีความยืดหยุ่นสูงการมัดที่แน่นหนาและสวยงาม จะอยู่ที่ 9 รอบ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้แต่ต่างชาติยังสนใจศึกษาอย่างจริงจัง ทำไมสอนยากสอนเย็นแท้โอ้ยเรียบร้อย Very nice. Wow, amazing. แกงที่อยู่ในถุงทำยังไงก็ไม่มีทางหกทำไมต้องทำให้มันยากด้วย ในชีวิตเปิดอะไรยากๆมามากแล้ว เปิดพอร์ตหุ้นง่ายๆ แค่บัตรประชาชนใบเดียว จะง่ายไปไหนเนี่ย ไป SCB ทุกสาขาจบ แถมเซิร์ชเปิดพอร์ตหุ้นง่าย Lagi ngantuk ya? Iya nih, lagi main game. Masih begadang ya semalam. Iya nih. Ini, minum nih kopi Golda. Segar kan? Segar banget. Golda Coffee. Get more out of life. Belilah Golda di toko terdekat Anda. Hai penonton setia, kembali lagi bersama kami di Bicara Show, Bincang Seru. Nah, kali ini kita memasuki segmen bermain games nih. Nama gamesnya itu ialah Puzzle Challenge. Kita mempunyai dua tim, yaitu tim 1 dan tim 2. Langsung saja kita panggil timnya. Tim 1 dan tim 2, silakan masuk. Nah, sebelum bermain nih ada aturannya gitu ya Kak, teman-teman. Nah,
di games ini kita bakalan tebak kalimat. Nah terus nanti puzzle-nya itu kita susun jadi jawaban. Semuanya paham? Paham. Nanti kita bakalan bagi kelompok tim 1 dan tim 2. Nanti ada clue-nya. Mungkin langsung. Nah, mungkin kita perkenalan dulu mana yang tim 1 dan mana yang tim 2. Yang sebelah kanan saya tim 1 dan sebelah kiri saya tim 2. Hai. Mungkin kita langsung main aja kali ya. Di sini bakalan dibagi update-nya. Dan nanti pas jawab itu siapa yang duluan jawab dia dapat 1 poin. Siapa? Semuanya siap? Siap. Clue yang pertama. Aku terbang tanpa sayap. Aku menangis tanpa mata. Apakah aku? Terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata. Apakah aku? Apa tuh? Terbang tanpa Ayo. sayap, menangis tanpa mata. Mungkin lebih spesifik kali ya. Ini kayak dia tinggi gitu. Punya. Ya, lihat dia tinggi. Terus biasanya dia yang menentukan cerah atau gelap. Ya. Aku terbang tanpa sayap, aku menangis tanpa mata. Apakah aku? Dia tinggi, terus dia hari-harinya itu menentukan bisa gelap atau terang di kehidupan sehari-hari. Dia tinggi. Kami sudah. Iya. Coba. Mungkin kita lihat tim 1 dulu ya. Curcup ya tim Apa jawabannya? Jawabannya itu ialah awan. Nah, betul. Yeay. Tim 1 duluan menjawab ya. Jadi tim 1 mendapatkan 1 poin. Nah, Oke, sip lagi lebih giat lagi. nah. Kita kumpulin dulu. Tebakan yang kedua. Siap? Siap. Siap. Aku hidup tanpa nafas. Apakah aku? Aku hidup tanpa nafas. Mungkin kurang jelas ya tambahin. Aku terang, aku hidup tanpa nafas, kemudian aku hangat dan juga bisa panas. Ayo siapa yang cepat? Siapa yang cepat dia yang dapat poin ya. Oh my god, ini terbang-terbang. Ini enggak ada. Ini deh, ada baik. Asik. Jamnya asik apa? Mat. Ini. Lagi Enggak ada lagi ya. waktunya tinggal 9 detik lagi ya. Gak cukup lagi A-nya. Update-nya gak cukup. Udah di tuh. Aja kasih Kak. Tim 1 Kami udah siap kak. sudah. Yang tim Emang 2 cukup objeknya curang gak sih mereka? Iya. Emang abjadnya kurang kak? Iya. Ya berarti kami juga cukup. Sama dong. Matahari. Iya. mau tahu nggak apa jawabannya? Apa tuh? Jawabannya api. Aduh, keduanya salah ya. Tim 1 dan tim 2. Wow. Ini lagi tanpa nafas.
Iya kan? Nah, lanjut ke tebakan berikutnya. Itu aku punya kota tapi tidak ada rumah. Aku punya gunung tapi tidak ada pohon. Apakah aku? Aku punya kota, Ya. tidak ada rumah. Ya, aku punya gunung tapi tidak ada pohon. Apakah aku? Ada pohon. Apa ya? Apa Kok ya? ada sulit? Aduh, apa ya? Kita kasih waktu 2 menit kali ya untuk jawab. Kasih Ya panjang-panjang dong kak. enggak kok, jawabannya singkat. Aku punya gunung tapi tidak punya. Nah, dikasih clue nih. Oke. Boleh tuh. Itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Ya bukan 3 huruf, 4, maaf salah. Aku punya kota tapi tidak ada rumah. Aku punya gunung tapi tidak ada pohon. Apakah aku? Ayo. Biasanya itu loh sering dicari pas perjalanan. 4 kata. 4 abjad. Cari pas perjalanan. Itu dibutuhkan saat orang mencari lokasi atau gimana. Oh. Ayo. Aku punya kota tapi tidak ada rumah. Aku punya gunung tapi tidak ada pohon. Apakah aku? Iya. Ini A. Bah, kami siap kak. Betul. Coba lihat. S ini S. Siap kak. Aduh. Waktunya tinggal Kami siap 7 kak. detik lagi. Udah siap? Sudah. Udah. Udah. Waktunya habis. Dan jawabannya adalah peta. Yeay. Sama poin lagi nih. Udah 2. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ini babak akhir ya. Pertanyaannya, siap ya? Oke, siap. Pertanyaannya adalah, aku punya kepala, tapi tidak punya tubuh. Aku punya ujung tajam, tapi tidak menusuk. Biasanya aku digunakan saat belajar. Apakah aku? Ayo cepat. Aku punya kepala, tapi tidak punya tubuh. Aku punya ujung tajam, tapi tidak menusuk. Biasanya aku digunakan saat belajar. Dia punya kepala tapi tidak punya tubuh. Aku punya ujung tajam tapi tidak menusuk. Biasanya aku digunakan saat belajar. Apa ya? Kasih clue lagi dong Kayaknya kak. ini mudah. Berapa huruf kak? Kasih clue-nya dong, Kak. Berapa huruf? Ya. Hurufnya ada 6. Habis sudah kak? Sudah kak. Sudah? Tiga. Nah, berarti Ya, kami kalah. tim 1 jawab duluan ya. Kita lihat dulu nih apa jawabannya. Pensil, betul. Yeay. Jadi tim 1 dapat poin lagi ya. Jadi 3-1. Aplaus untuk tim 3-0. Aplaus untuk tim 1. Tim 2 juga diapresiasi dong. Nah, sekian keseruan pada episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.